Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita bersama-sama berkumpul untuk menunaikan sholat gerhana atau sholat khusuf, sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menampakkan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit berupa gerhana. Gerhana baik matahari maupun bulan bukanlah fenomena biasa. Ia adalah ayat Allah, tanda kebesaran Allah yang dengannya manusia diingatkan agar mengabdi kepadanya. Kemudian untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menumbuhkan rasa takut dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama-sama sejenak merenung bersama. Ada banyak hikmah di balik kejadian gerhana pada malam hari. Yang pertama, gerhana betul-betul menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana juga merupakan tanda nyata dari Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan semesta alam ini. Matahari dan bulan adalah dua makhluk Allah yang memiliki peredaran teratur, tetapi sesekali Allah memperlihatkan gerhana untuk mengingatkan kita bahwa keduanya adalah ciptaan yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la yasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menegaskan bahwa matahari dan bulan hanyalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak layak diagungkan apalagi disembah. Sebaliknya manusia harus tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian jemaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gerhana adalah peringatan agar manusia tidak lupa bahwa Allah berkuasa mengatur cahaya, waktu siang dan malam serta segala peredaran alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hikmah yang berikutnya, yaitu gerhana sebagai penguat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah besar dari gerhana adalah menguatkan tauhid di masa jahiliyah. Orang-orang sering menghubungkan gerhana dengan kelahiran atau kematian orang-orang atau masyarakat di sekitarnya. Bahkan saat putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim, ketika itu wafat, saat itu bertepatan dengan terjadinya gerhana. Maka ketika itu orang-orang berkata bahwa
gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Maka ketika itu Rasulullah SAW sudah meneruskan keyakinan ini dengan sabdanya, Inna syamsa wal qamara khosifani li mauti ahadin minan nas walakinnahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'awtuhuma faqumu fasalu. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana karena kematian seseorang, melainkan keduanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka jika kalian melihatnya, berdirilah untuk sholat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Hadis ini menegaskan tauhid rububiyah kepada kita semuanya, bahwa Allah semata yang mengatur seluruh peristiwa alam ini, bukan manusia dan bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka dengan menyaksikan gerhana ini, seorang mukmin seharusnya semakin yakin bahwa hanya Allah yang benar disembah dan semakin menjauhi segala bentuk kesyirikan, ta'amul dan khurafat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kemudian di antara hikmah yang lain dengan terjadinya gerhana ini adalah selain memperkuat tauhid kita, gerhana juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Rasa takut di sini bukan sekedar takut kepada fenomena langit, melainkan takut kita dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerhana menjadi isyarat agar kita sadar bahwa kiamat kelak pasti datang dan keadaan alam akan benar-benar hancur. Maka dengan rasa takut yang ditimbulkan oleh gerhana seharusnya membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kesyirikan maupun yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka di antara hikmah yang berikutnya, atau hikmah yang terakhir, adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidak menyia-nyiakan momen atau kejadian gerhana ini. Saat gerhana terjadi, beliau memerintahkan sholat, kemudian berdoa, berzikir, istighfar dan sedekah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Apabila kalian telah melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah dan bersedekahlah. Maka hal ini mengajarkan kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah saat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat, untuk umat Islam diajarkan memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, mengingat mati dan bersedekah kepada fakir miskin. Semua ini adalah wujud nyata ketaatan seorang hamba yang menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang selalu mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala semoga selalu memperkuat tauhid kita, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan ketaatan kita dalam setiap keadaan. Akhirnya, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surah Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan selalu membimbing kita semuanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya
سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا ربي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله